Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 28 Mei 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jackie Mailoor. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. When the mountains fall and the sea turns around, but my words has wrong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. tinggi buat Tuhan, sebab Tuhan baik.
Naikkan pujianmu yang terbaik. Yang terbaik untuk Tuhan, katakan sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan hati yang bersyukur katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Engkau Allah yang baik, luar biasa baik Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, haleluya, Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Yesus kita baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita tepuk tangan bersama-sama dengan sukacita. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Biar anggur baru tercurah melimpah di tempat ini. Amin. Kita tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Sorakan haleluya. Dengan sukacita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Ada urapan yang baru, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Kita
firman-Mu Tuhan. Pakai telinga kami Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pendengar yang baik. Setiap firman yang Kau tabur Tuhan akan berbuah, berakar Tuhan, bertumbuh lebat Tuhan yang luar biasa di kehidupan kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau hadir di tempat ini Bapa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Sama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu
yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan Engkaulah. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan ada atmosfer surgawi terjadi di tempat ini. Katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Dengan hormat saya undang hambanya, puji nama Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang sekali lagi dengan hati yang menyembah, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih untuk pujian, penyembahan dan pengagungan akan Allah yang kami boleh naikkan dari tempat ini. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di atas setiap pujian kami. Sebab kerinduan kami tiada lagi lain, Engkau selalu senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya sekali-kali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Kami bangga dan kami bersyukur kami mempunyai Tuhan Bapa yang selalu setia kepada setiap kami di dalam segala keberadaan kami. Oleh sebab itu layaklah kami mengucap syukur dan kami beribadah bersama di tempat ini. Tiada lagi lain kami rindu, biarlah kiranya lawatan kasih dan kuasa-Mu melawat, menjamah, memberkati, memperbaharui, menyembuhkan setiap kami, bahkan melepaskan setiap kami, sehingga kami benar-benar boleh menjadi anak-anak Allah yang hidup, sehingga kehidupan itu hidup di dalam hidup kami dan kami memanifestasikannya di dalam setiap perbuatan kami, sehingga kami senantiasa keluar lebih daripada pemenang atas setiap permasalahan yang ada, dan di dalamnya nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum hamba menyampaikan firman-Mu, biarlah anak Tuhan boleh menaikkan pujian dari tempat ini, sehingga pujian penyembahan akan Engkau, memuji menyembah-Mu sehingga Engkau selalu senantiasa disenangkan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Waduh, senang sekali bisa hadir di gereja untuk membagikan berkat firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan, ada sesuatu yang khusus ya. Anak saya naik sini nyanyi dulu satu lagu. Iya. Ya. Dina nyanyi satu lagu untuk semua, terlebih lagi untuk Tuhan. Amin. Shalom. Saya sedikit terlambat, sorry. Itulah pekerjaan iblis. Tadi saya sebenarnya sudah tahun lalu saya pernah ke gereja di Kaola. Ya begitulah, itulah. Jadi mengganggu pikiran saya karena dia tahu kelemahan saya. Tapi saya selalu peka, Tuhan, Engkau akan berbicara di tempat ini. Terima kasih untuk Kak Jack juga yang sudah bawa saya ke tempat ini. Dan sebelum saya bersaksi, nama saya Dina Teresia. Saya berasal dari Flores NTT Nusa Tenggara Timur, Labuan Bajo, tapi saya bagian timur. Masuk lagi ke pedalaman. Kami dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Papa saya dua-duanya petani dan mama saya sakit Parkinson. Dan saya 4 bersaudara, saya perempuan, saya anak yang kedua. Dan di mana papa saya pintar biola, saya otodidak nyanyi itu dari umur 3 tahun. Umur 2 tahun karena saya udah mau mati, luka besar, jadi saya dididik di kota kecamatan dan saya dididik keras sekali kayak zaman Belanda, dipukul sampai akhirnya saya nggak pernah punya figur orang tua dan papa saya, dan saya merantau ke Jakarta jadi pembantu rumah tangga dan saya tidak tahu baca, bahkan saya tidak tahu berbicara seperti ini di atas panggung, seperti ini melayani Tuhan. Saya seorang Katolik yang hanya pergi ke gereja, pulang sama gosipin orang, pukulin orang, gali sumur, itu kerjaan saya, gali sumur orang, bersih sumur orang. Hidup saya tertolak karena luka batin saya, jiwa saya terluka.
Sampai singkat cerita saya di Bekasi, saya jadi pembantu. Tuhan membawa saya sejauh ini dan saya bisa melayani Tuhan. Kalau saya bersaksi bakalan panjang banget. Bagaimana proses Tuhan bawa saya sampai sekarang ini. Dari kecil saya mabok dan merokok. Memang saya tolak panggilan ini. Dari tahun 2014 lalu saya keliling Indonesia untuk melayani, ada beberapa teman juga. Sampai akhirnya terakhir itu di Kalimantan, saya memuji itu, hujan itu bisa berhenti. Dan ketika itu saya melihat waktu itu bahwa manusia hanya bisa berbicara tapi kelakuannya nol. Dan pada waktu itu saya melihat bahwa enggak, mereka penuh tipu daya. Dan akhirnya saya meninggalkan, akhirnya saya sekuler lagi. Saya nyanyi off air di sekuler, saya panggilannya di sekuler dan di kafe-kafe. Sampai pada akhirnya Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. 2015 akhirnya saya sekolah Rema Bible Training Center Indonesia untuk memulihkan hati saya. Akhirnya wisuda juga. Saya nggak pernah terpikirkan kalau saya jadi sekolah pendeta pada waktu itu. Dan sampai titik 2023 kemarin saya habis-habisan. Ibarat kata itu saya tinggal di kos-kosan di Kemayoran. Saya bilang begini, Bapak, saya pengen sekali tempat tinggal. Dan semua dosa yang saya lakukan saya sudah cobain sampai saya capek. Sampai dada saya ngerokok setiap hari karena saya merasa kosong. Jujur aja saya tidak mau berdiri di atas panggung ini dengan ketipuan saya, karena di hadapan Tuhan menurut saya adalah tidak bisa dibohong, tidak satu pun yang bisa tersembunyi di hadapan Dia. Saya bilang saya belum bisa. Kalau kamu benar-benar memanggil saya, kamu sendiri yang berbicara. Engkau sendiri yang memanggil saya, kirimkan orangnya. Akhirnya memang 2018 lalu kami mendapat buku di New Soho, God Calling, tentang wanita Katolik 2 orang, tentang catat damai sejahtera, pengharapan. Saya hanya dapat, kami ada 7 orang, kami berdua dengan teman saya yang dapat. Sampai akhirnya kemarin ini saya sekuler gak jadi-jadi, kurang apa suara saya? Tuhan apa yang kurang ya? Tapi tetap panggilan itu, bisikan Roh Kudus itu terus tuntun saya. Sampai akhirnya saya ketemu dengan Ibu Ella ini, gak tahu dari mana aslinya. Jadi saya pergi ibadah di Pejaten, hadirlah di situ saya nyanyi lagu Yesua. Ada suatu bisikan di Ibu Ella mengatakan, ambil anak ini tinggal sama kamu, aku mau pakai dia untuk melayani. Boleh minta nomor kamu? Saya bilang, aduh ini tipu lagi, ini manusia dari mana lagi nih, paling ngomong doang. Waktu itu karena saya udah gak mau percaya satupun sama manusia, saya udah apapun deh Tuhan, gimana caranya, aku gak mau tahu gimana pun. Akhirnya sampai akhirnya saya tinggal di Taman Anggrek, dia bilang, kamu datang aja ke lobi. Oh di mana ya Bu Taman Anggrek? Saya jemput aja, saya datanglah ke Taman Anggrek. Nah saya naik ke atas. Waktu itulah terjadi bisikan iblis, enggak, kamu enggak boleh masuk sini, nanti kamu intimidasi. Ternyata ibu ini pendoa. Tepuk tangan dulu kemuliaan bagi Bapa. Sampai akhirnya saya enggak memutuskan iya, saya harus belajar dulu karakter ibu ini, benar enggak dia dari Tuhan kalau memang ini panggilan. Kalau memang ini panggilan Bapak, gimana pun caranya supaya saya, karena saya enggak mau dengar orang siapapun, karena kehidupan saya dari kecil saya mandiri, mau di jalan saya ngamen, saya pernah susah. Intinya saya, apa yang saya pikirkan di hutan itu, saya berburu 3 tahun itu saya tahu babinya udah di mana. Jadi saya pikirnya harus pakai perumpamaan. Jadi saya nggak tahu sombong itu bagaimana. Sampai akhirnya kok kaki saya kayak diikat ya. Biasanya saya kepik, saya mabok sama teman saya. Kamu kesini ya, kamu ntar gue kasih sabar 2 juta, ya udah nyanyi mahal ini, gue nyanyi. Pulang mabok. Bayangkan aja Bapak Ibu, kalau saya pulang itu kemarin, kalau saya nggak ditangkap Tuhan kemarin, saya nggak sungguh-sungguh, mungkin saya udah mati. Dada saya udah sakit, rokok habis satu hari itu saya habiskan 3 bungkus. Sampai akhirnya saya sakit, saya ngomong semua sama Bunda. Bunda saya rokok, mau nggak terima saya? Saya mabok, mau nggak terima saya? Tapi ibu ini cuma diam. Saya pelan-pelan ke kamar mandi, saya lama di kamar, ternyata saya ngerokok. Tapi kok ibu ini bisa tahu kamu ngerokok ya? Aduh, pikirannya dia tahu aku lagi ngerokok. Di situ aku makin gak tenang. Aduh, gimana, gak nyaman banget ini. Udahlah keluar aja. Tapi gak jadi-jadi juga perginya. Bukan karena soal apartemennya. Saya udah berulang-ulang ketemu orang yang tepat, tapi saya buang waktu dan buang kesempatan itu. Tapi ini kali ini terakhir ini, kata Tuhan. Ini terakhir untuk kamu. Kalau kamu gak ambil ini udah kesempatan banget untuk kamu. Akhirnya
teman-teman saya dia bilang ibu itu stres. Wah, tanpa saya udah nggak ini lagi. Ibu ini orang stres. Wah, kayaknya saya kumpulan sama orang stres. Saya takut. Kayaknya ibu ini orang stres. Saya bilang bener-bener kita kunci kamar masing-masing nggak pernah lihat muka. Saking takutnya. Akhirnya waktu itu saya sakit karena udah rokok. Kayaknya udah waktunya. Saya tiba-tiba aku nggak tahu itu kekuatannya. Saya berhenti rokok. Saya berhenti mabuk. Jadi kaki saya itu kayak diikat. Nah saya kembali lagi, itu ayat saya itu 70 murid itu, 12 murid itu akan mengutus ke bangsa-bangsa. Dan kemarin ini saya mulai bergerak dulu, tahun berikutnya emang iblis nggak mau kita berhasil. Jadi waktu itu siapapun saya ketemu saya berita Injil terus. Nah iblis nggak mau kita berita tentang itu. Nah saat-saat ini Tuhan mau mereka harus dibaptis dan mereka harus menerima aku. Dan sampai saat ini Bapak aku mau mengalir dan terserah kalau memang bawa di sekuler bawa Jo. Tapi kalau enggak ya sudah aku ikut aja sekarang, aku taat aja. Puji Tuhan ketemu Bapak Jack di penjara. Puji Tuhan sampai hari ini saya memutuskan untuk melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Bapak di surga. Satu lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Spirit Lord. Waktu Tuhan yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, we worship you, Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu di tempat ini. Kemuliaan bagi-Mu, Bapa. We worship you, Lord, and Holy Spirit. Jamah di setiap hati kami di tempat ini, Bapa. Mari kita angkat pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Naikkan ini pujian dari hatimu. Tuhan selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. I will worship you, Lord. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Amin. Lahir boleh salah, suara nggak salah. Amin. Dan satu hal lagi, lahir boleh salah, jodoh nggak mungkin salah. Amin. Pasti yang terbaik Tuhan berikan buat Tina. Amin. Saya udah bersaksi kemarin di hadapan dia, kita punya kenalan, Ibu Loce juga tahu ya, Debbie. Dulu sekretariat di gereja kita. Berulang kali minta Om Jeki tolong doain. Mau didoain bagaimana lagi, produk lokal. Akhirnya bingung, tahu-tahu nyong dari Australia datang main musik, yang nyanyi dia. Ternyata tuh pemain musik begitu dengar Debbie nyanyi, jatuh cinta. Dan cerita apa, diboyong ke Sydney, Australia, sekarang jadi bapak dan ibu gembala di sana. Wah, haleluya. Jatuh cinta karena dengar suara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, oleh sebab itu teruslah memuji dan menyembah Tuhan, talenta yang Tuhan berikan dan percayakan.
itu tidak akan menjadi berarti apa-apa kecuali ada pengurapan Roh Kudus yang ada dalam hidup kamu. Kamu nyanyi talentamu dipadukan dengan urapan kuasa Roh Kudus, Tuhan disenangkan, Tuhan melawat, menjamah, memberkati umat Tuhan. Anda jadi berkat, Tuhan tidak akan pernah berhutang. Haleluya. Amin. Ya, meresponi tadi kesaksiannya 2 Korintus 6 ayat 2. Meresponi Tuhan belokin nih catatan khotbah. Oke lah. Kita manut aja. Begitu dia nyanyi, aduh dia bersaksi, keluar. Oke, 2 Korintus 6 ayat 2, demikianlah kebenaran sabda firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 2, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Amin. Sesungguhnya kapan? Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya apa? Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Ya, sedemikian jawab bacaan firman Tuhan yang berbahagia dan mendengar, menyimpan serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Anugerah keselamatan merupakan kerinduan setiap kita pribadi lepas pribadi. Namun kerinduan saudara itu juga merupakan kerinduan Tuhan yang paling utama di dalam setiap kehidupan kita. Bukti kerinduannya tidak lagi lain, dia Tuhan mau menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia dia taat bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan kematiannya untuk menghapus setiap salah, pelanggaran dan dosa kita. Tapi kita bersyukur dia bukan hanya mati untuk dosa kita, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan kuasa kebangkitan itulah yang menandakan kita bisa mengerti bahwa dia adalah Tuhan. Sebab kuasa maut tidak berkuasa atas dia. Oleh sebab itu kuasa kebangkitan itulah yang juga dia rindu berikan kepada setiap kita. Sehingga kuasa maut tidak lagi menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Melainkan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan bukan cuma sekedar dia bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Dia naik ke surga. Sebab tiada satu pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Sehingga lihat dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Hanya di dalam Yesus. Amin. Amin. Surga hanya ada di dalam Yesus. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, tidak selesai hanya sampai di situ. Dan dia naik ke surga, tiada lagi lain. Dia menghadap kepada Bapa di surga untuk memberikan apa yang dia janjikan pada para murid pada waktu itu. Dia katakan, aku akan memberikan engkau seorang penolong yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi pada waktu itu para murid enggak paham. Kenapa? Karena yang bersifat roh susah untuk dipahami oleh daging, saudara. Amin. Tetapi lihat, apa yang Tuhan firmankan sekalipun mereka enggak ngerti, firman-Nya tetap jadi. Haleluya. Amin. Dan apa yang terjadi? Yesus naik ke surga, dia meminta agar Bapa mencurahkan Roh Kudus itu. Wah. Dan Roh Kudus itu merupakan bagian setiap kita. Roh Kudus merupakan penggenapan janji Bapa untuk diberikan kepada kita sebagai stempel, tanda, cap, materai. Saudara, haleluya. Amin. Materai itu materai milik kepunyaan Bapa di surga. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya datang dan bertobat dengan segenap hati. Bertobat bukan kemarin saya orang yang bertobat. Bertobat bukan nanti deh sekarang saya masih berdosa. Bertobat di sini dikatakan hari masukin lebih dekat lagi. Saat ini. Bilang mas sebelahnya, bertobat tuh sekarang. Amin. Nah, semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lihat digenapi. Nah, cara penggenapannya sesuatu yang sangat amat luar biasa. Baru kita masuk ke khotbah yang memang Tuhan siapkan dalam hati saya. Kisah Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Bertobat hari. Jangan bilang, oh, lu bertobat
bertobat. Kapan gue dari dulu gue bertobat, darah Yesus. Sekarang gimana? Ampun deh. Amin. Bilang mas sebelah, jangan ceritain yang basi ya. Harus fresh terus. Amin. Ini Pak Gembala memang mentang-mentang omnya, sekalipun om lebih muda, memang kadang-kadang harus saya ketawa ya. Saya bilang, bos, Pak Gembala izin nanti ada yang mau nyanyi. Oh boleh ya. Terus dia bilang apa? Nyanyi terus juga gak apa-apa. Nyanyi terus juga gak apa-apa katanya. Selanjutnya belum disuruh duduk udah duduk gitu tadi. Dia cuma bilang, dok nape buku-buku. Oke, intermezzo sedikit. Kisah Rasul 2 ayat 39 dan ayat 40, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa katanya? Bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Nah, ayat ini mereferensikan tentang satu peristiwa yang terjadi di ayat-ayat sebelumnya. Setelah Yesus mati, dia naik ke surga, dan 10 hari kemudian maka lihat para murid yang sedang menantikan janji Bapa, mereka berkumpul di tembok di loteng atas di Yerusalem, tetapi mereka nggak ngerti apa sih janji Bapa, dalam bentuk apa. Di tengah situasi keadaan seperti itu, apa yang terjadi? Tiba-tiba Roh Kudus melawat dan menjamah serta memenuhi setiap mereka pribadi lepas pribadi. Dan setelah itu apa yang terjadi? Petrus sebagai pemimpin dari para murid pada waktu itu, dia diurapi dengan kekuatan kuasa. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia menyaksikan, dia menceritakan tentang Tuhan kepada orang banyak pada waktu itu. Kenapa orang banyak datang di Yerusalem? Karena hari Pentakosta merupakan hari pertemuan kudus yang merupakan ibadah juga. Festival sukacita umat suku bangsa pilihan, suku bangsa Israel yang sedang terdiaspora. Pada waktu itu, pada hari ini, mereka semua harus berkumpul ke Yerusalem, ke Bait Suci. Memperingati hari pertemuan kudus. Hari pertemuan kudus artinya pada waktu Musa turun dengan 10 perintah Allah dari atas gunung Sinai menghampiri umat Tuhan. Nah, peristiwa Pentakosta juga itu dijadikan sebuah momen yang pas. Momen yang pas apa? Roh Kudus dicurahkan kepada para muridnya. Haleluya. Amin. Dan setelah itu lihat, Petrus berkhotbah di hadapan semua orang banyak yang sedang datang beribadah ke Yerusalem. Tanda-tanda heran menyertai. Kuasa kasih dan mujizat, perkataan penuh dengan kuasa. Sebagaimana tadi pujian menghasilkan hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Dan orang-orang kagum, orang-orang kaget bahwa mereka adalah orang-orang yang sederhana, nelayan yang sederhana, yang tidak berpendidikan. Tetapi bagi Tuhan, semakin kau bodoh di hadapan Tuhan, semakin Tuhan akan pakai hidupmu. Amin. Sebab Roh Kudus nggak perlu orang pandai. Tapi Roh Kudus pakai orang yang sederhana, yang mereka ngerti kesederhanaannya, dan dia mau datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, maka lihat kuasa Tuhan dicurahkan kepada pribadi tersebut. Haleluya. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Dan setelah itu lihat, Petrus mulai menceritakan bahwa hal ini adalah anugerah dan kasih karunia yang Tuhan kerjakan di dalam setiap hidup mereka. Ini semua terjadi tiada lagi lain karena kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kematian Yesus, dia datang untuk kita semua orang pilihannya, tetapi kita justru menolak dia. Bahkan semua saudara menyalibkan dia. Waduh. Padahal dia adalah Mesias yang merupakan janji dari penggenapan atas semua kitab, atas semua surat perjanjian lama, yaitu Taurat dan kitab para nabi, semua berfokus kepada Yesus Tuhan. Tetapi penyelamat itu datang, mereka justru menyalibkannya. Dan pada waktu mereka mendengar peristiwa itu, apa yang terjadi? Hati mereka tertusuk, saudara. Bagaimana mungkin orang yang akan menyelamatkan kita dan kita justru menyalibkannya? Terjadi sebuah kesalahpahaman. Tetapi apakah Tuhan murka? Tuhan gak murka.
kita tidak menyalibkan Yesus secara jasmani sebagaimana orang suku bangsa Israel. Tapi kita terus hidup di dalam dosa, itu identik bagi kita sedang menyalibkan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tetapi sekalipun kondisi situasi keadaan seperti itu, dengar baik. Kematian Yesus tidak akan pernah mungkin dibatalkan. Karena itu merupakan kehendak Bapa di surga. Seberapa berdosanya kamu, bagi Tuhan dosa sudah tidak ada masalah lagi. Amin. Amin. Saya saksi. Betapa begitu luar biasanya dosa bermanifestasi dalam hidup saya. Tapi pada waktu saya datang kepada Tuhan, dosa saya sudah tidak masalah buat Tuhan. Amin. Justru dia menyatakan kasihnya. Kasihnya itulah yang sanggup mampu merubah dari Jeki preman, sekarang Jeki jadi pendeta. Amin. Amin. Dan ini bukan rekayasa manusia, tetapi ini adalah pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Dan hal ini di situ dikatakan sesuai ayat ini, bagi kamulah. Bagi kamulah semua ini diberikan. Bagi kamulah janji itu, bagi kamulah yang harus menerima janji itu. Bukan cuma sekedar bagi kamu, termasuk kepada anak-anakmu, generasi selanjutnya. Ini juga menjadi bagian atas janji Tuhan. Tapi saya bersyukur dia nggak stop di situ karena saya nggak ada di situ pada waktu itu. Dan saya bukan hidup di dalam era dan zaman itu. Saya hidup di dalam zaman 2000 tahun lah, 2000 tahun setelah itu. Tapi saya bersyukur di situ dikatakan dia nggak titik. Anak-anakmu dan bagi apa? Orang yang masih orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Wah. Dan juga bagi orang yang masih jauh. Siapa orang yang masih jauh? Bilang mas sebelahnya kamu. Amin. Amin. Yang masih jauh, yaitu kita di era zaman seperti ini. Amin. Yaitu bagi orang yang akan dipanggil oleh Tuhan. Dan saudara saya adalah orang yang dipanggil dia. Dan jadilah orang yang dipanggil dan yang dipilih olehnya. Haleluya. Amin. Nah kalau dia panggil, dia pilih, maka panggilan bagian dia. Pilihan respon kita. Tuhan boleh panggil panganan tapi susah. Amin. Harus ada kerjasama. Sekarang bagian yang vertikal udah beres. Haleluya. Tinggal yang bagian yang horizontal ini. Nah kalau Tuhan panggil kita, dia nggak pernah salah panggil. Amin. Dan dia mau pilih kita, namun dia pilih, maka kita juga harus meresponi atas pilihan itu. Haleluya. Supaya apa? Dia akan memberikan kepada kita, coba lihat Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Aduh nih. Roh Tuhan apa? Akan ada padanya. Nah, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Ini yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Nah, hal ini kan berbicara tentang nubuatan yang akan terjadi dan dihidupi di dalam Yesus Tuhan. Nah, sekarang Yesus sudah mati. Kita percaya bahwa Yesus sekarang ada di dalam kita. Nah, Yesus yang ada di dalam kita, maka Roh Kudusnya memenuhi setiap kita. Maka lihat, ini juga menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Maka lihat, Anda mempunyai hikmat dan pengertian. Kadang-kadang Anda suka gak sadar aja sih. Kamu pikir tuh kamu pandai, kamu bisa. Itu karena kamu punya pikiran. Tidak, Tuhan memberikan hikmat kok kepada kamu. Cuman kamu gak sadar aja. Sekarang saya sadarin. Bilang mas sebelah, jangan gak sadar melulu ya. Amin. Loh Anda berpikir, oh ini karena gue bisa, karena gue bisa. Ya ilah Tuhan. Itu semua karena hikmat dari Tuhan. Lah saya bisa apa? Gak ada yang saya bisa kok. Oh, saya khotbah di sini aja kok perlu nyanyi terus katanya. Coba lihat, haleluya. Amin.
Tetapi apa yang saya bisa itu bukan semata-mata karena saya bisa. Alkitab saya baca gak baca. Tapi kadang-kadang mau naik firman ke sini saya masih gak ngerti Tuhan saya mau sampaikan apa. Karena 28 tahun berarti 28 kali selesai. Setiap pagi renungin. Setiap pagi mau naik firman pasti saya duduk baca firman. Cari pewahyuan. Waduh ilah. Kalau kayak seniman lagi rekaman gitu loh. Kadang-kadang kesian ya. Kalau penyanyi lagi rekaman itu kalau di studio kesian banget. Dia cari soulnya gitu sampai kan gak dapet betul. Dia cari itu. Nah kita pengkhotbah juga gitu. Cari pewahyuan tuh gak mudah-mudah, gak gampang-gampang banget. Supaya kita tidak terbiasa dengan hal yang gampang. Nanti akhirnya menggampangkan Tuhan dan pekerjaannya. Saya baca, saya renungkan, Tuhan mau apa? Duh kadang-kadang udah bete, ambil gitar juga pujian penyembahan, baru Tuhan kasih pelan-pelan dia kasih. Nah kalau khotbah di tempat ini bukan karena pengetahuan logika saya sebagai manusia. Tetapi ada hikmat Tuhan di dalamnya. Amin. Dan hal ini jika Anda praktekkan di dalam dunia usaha dan dunia pekerja, Anda pasti unggul. Amin. Anda pasti diberkati. Kalau datang ibadah jangan telat. Udah dia maafin tadi telat. Oke. Amin. Datang ibadah nggak boleh telat. Semua kita kerjakan melebihi dari apa yang orang lain bisa kerjakan. Kenapa? Karena kita punya sesuatu. Bukan cuma sekedar kita hamba Tuhan. Bukan cuma sekedar kita anak Tuhan. Maaf ya, kita orang bego, orang yang tidak disiplin sekarang dipulihkan. Nah kalau orang bego yang tidak disiplin setelah dipulihkan, maka kita jadi orang pandai dan disiplin. Bisa melebihi yang lain. Pekerjaan yang diberikan kita sanggup mampu mengerjakan lebih banyak lagi. Saya melayani Tuhan gak langsung di sini kok dimulai dari angkatin alat dan sound system. Dari hal-hal yang sederhana, amin. Yang penting kita mengerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Kita lakukan bukan untuk manusia kok. Kita kerjakan untuk Tuhan agar jemaat dan umat Tuhan boleh datang dan beribadah kepada Tuhan dan mereka boleh menerima lawatan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kita sebagai anak Tuhan kita punya hikmat dan pengertian. Ada nasihat self counseling ya. Roh Kudus penuh, Roh Kudus kurara papa, dikit-dikit konseling melulu sama pendeta darah Yesus. Amin. Kalau pendetanya lagi kuat, pendetanya lagi ganjen, lu kapok lu semuanya. Amin. Pendetanya lagi jomblo, lagi habis ditinggal bini. Dah ilah. Roh nasihat. Anda harus bisa dong self counseling sendiri. Karena Roh Kudus sudah ada padamu. Roh Kudus yang ada pada saya sama ada pada kamu. Roh Kudus yang ada di Petrus sama ada sama kamu. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari orang mati sama ada pada kamu. Haleluya. Amin. Anda harus mempunyai roh nasihat. Dan roh nasihat itu bukan cuma sekedar pandai nasihatin orang. Nasihatin orang ya pandai. Ini sayap kiri. Ini kakak saya semua tuh sebelah kiri. Yang khotbah adiknya, yang paling berantakan. Tapi itulah yang terkebelakang jadi yang terkemudian. Amin. Kalau sampai lu nggak bertobat juga kelewatan lu. Kenapa? Karena saksi bukti nyata kok, saksi mata, betul? Nah dia bisa ada di sini. Kalau dia lihat ke masa lalunya, dia ilu beratung nangka bisa di sini coba. Itu lagi satu Marlin, coba lihat ya tuh. Kalau enggak sih, jangan bilang tunggu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang, lu lihat gua aja nggak bertobat, apalagi Tuhan Yesus datang, haleluya. Amin. Nah, ya ada nasihat ya, jangan cuma pandai menasihati orang lain. Garing, haleluya. Amin. Tapi kalau Anda punya masalah, Anda punya problema, coba lihat ada Roh Kudus kok. Dia roh yang lemah lembut, yang selalu berbicara kepada kita, yang memberikan solusi, yang memberikan pertimbangan kepada kita. Dia nggak paksa loh untuk dia mengambil keputusan buat kita, enggak ya. Amin. Keputusan tetap di tangan kamu. Itu bedanya Tuhan sama setan. Kalau setan ngambil keputusan buat kamu. Tapi kalau Roh Kudus enggak. Dia berikan ide, dia berikan sesuatu masukan, dia berikan nasihat, keputusan di tangan kamu.
Itulah yang Tuhan kehendaki dalam setiap hidup kita. Sehingga lihat, saya yakin dan percaya hidup saudara pasti akan berhasil dan beruntung. Dan selanjutnya apa? Keperkasaan. Perkasa, men. Haleluya. Perkasa dalam hal apa? Bukan cuma perkasa dalam hal maco. Perkasa di dalam kekuatan kuasanya. Kalau soal maco lu gak usah pusing, dilihat aja model kayak gini. Amin. Bukan itu maksudnya. Amin, Pak Iwan. Pak Iwan lihat tuh 60 lebih masih keren aja, coba lihat. Haleluya. Tapi bukan hal-hal yang bersifat seksual dan daya tarik, tapi keperkasaan adalah kemampuan, kekuatan, mempunyai daya tahan. Haleluya. Untuk menghadapi segala situasi kondisi kehidupan yang ada. Masalah sih saudara gak usah cari. Selama saudara hidup di dalam dunia, permasalahan lepas datang silih berganti, gak pernah lepas. Amin. Tetapi yang ajaib dan yang luar biasa dari sejak 28 tahun lalu sampai hari ini, kekuatan, keperkasaan Tuhan itu ada dalam hidup saya. Yang penting tetap gak berubah, 1 istri, anak 2. Amin. Pasti ada kekuatan. Masalah perekonomian datang gak datang, namanya orang hidup pasti perlu perekonomian. Bagaimana caranya? Saya tetap kuat dan bertahan. Karena saya gak bisa berbisnis. Kalau saya bisa bisnis, gua doang yang untung, lu rugi semua. Saya tidak bisa berbisnis. Nah, oleh sebab itu Tuhan bilang, sudah, dari situ saya ambil, saya akan pakai kamu jadi hamba Tuhan, kamu akan menjadi saksinya. Nah, saksi tentang apa? Saksi tentang pemeliharaan Tuhan. Bertahan sampai hari ini. Memang kami hidup sederhana. Kesederhanaan itu bukan kutuk. Haleluya. Kesederhanaan itulah tembok yang Tuhan pagari. Dan satu waktu nanti, saya yakin dan percaya, tembok itu pasti akan diangkat. Jika tembok itu semasa musim hidup saya, dengan anak-anak saya, sok silakan, puji Tuhan. Nanti jika zaman musim anak saya, mungkin tembok itu diangkat, iya puji Tuhan, haleluya. Amin. Jadi hidup sederhana bukan kutuk. Saya bangga dengan pola hidup saya yang sederhana. Yang paling penting lihat harta saya berapa, terus nilai hutangnya berapa. Harta mentereng, hutang bererek-rerek. Halo. Konsep gak boleh terbalik. Sampai hari ini sama istri saya. Gak ada. Hidup sederhana biasa. Cuman gak pernah kekurangan tuh. Amin. Paling dia aja yang cetat-cetut. Yang penting anak babadi yang pegang jota pejas, iko jo. Yang ribet kan ntar dia ke kiri, ntar dia ke kanan, ngelambung lagi ke depan. Aduh, ngalangin jalan gue aja, haleluya. Bilang mas sebelahnya, perempuan memang begitu. Nah, ada keperkasaan, ada kekuatan menghadapi situasi kondisi sakit penyakit lah. Ya, makanya Ibu Loco waktu kemarin begini-begini, saya tidak taruh perhatian, saya tidak dukung, saya tidak support sakitnya. Saya support iman dia. Jadi jangan salah paham ya. Si Jeki nggak besok gue. Salah paham aja. Amin. Saya nggak dukung sakitnya. Saya dukung imannya. Haleluya. Amin. Wah, ini pahlawan iman, dia iman yang perkasa. Sudah jangan mengasihani diri, anak gue enggak. Tuhan masih lindungin kita. Haleluya. Amin. Saya enggak support dia, biarin aja. Ya paling kapal selam lah. Kapal selam pasti. Cuma untuk datang, enggak lah, enggak usah. Kamu punya roh keperkasaan. Kamu ikutin sakit penyakit, kan kamu lihat saya. Saya orang yang sakit tidak ada obatnya. Tuhan sembuhi. Amin. Dan sampai hari ini masih bergumul gak dengan sakit penyakit? Bergumul tuh. Orang bilang saya darah tinggi, mesti minum obat tiap hari. Lah, apa gunanya gue diselamatin Tuhan? Dulu mantan pecandu obat, masa sekarang gue mesti candu obat darah tinggi lagi? Kacau. Amin. Akhirnya saya ambil satu, bukan saya gak jalanin, saya minumin obat juga. Tapi akibat obat itu, kondisi badan saya yang lain, organ saya yang lain gak perlu obat itu. Hanya khusus darah tinggi, yang lainnya gak perlu terganggu yang lainnya. Lah kenapa jadi saya biarin yang lain terganggu untuk satu beres.
Mendingan saya lindungin yang lain, yang satu itu saya fight dengan Tuhan. Amin. Nah, saya berdoa, Tuhan, kuasamu nggak pernah berubah kemarin hari sampai selama-lamanya. Darah saya normal karena ada darah Yesus dalam seluruh pembuluh darah saya. Dalam nama Yesus sampai hari ini nggak makan lagi obat darah tinggi. Saya nggak dengar ya, dengar baik. Saya nggak anjurin buat kamu jika imanmu nggak sama. Amin. Saya nggak anjurin kamu jika imanmu tidak sama. Kadar iman kita berbeda. Cuman iman yang sempurna satu. Haleluya. Amin. Tunggu kadar imanmu sampai satu dengan dia. Kalau memang itu terjadi, lakukan. Kalau itu Tuhan belum ngomong sama kamu, jangan lakukan. Haleluya. Amin. Kalau saya sih saya lakukan. Ntar orang bilang, ntar mati dong Jack. Mati. Makanya kalau dokter kadang-kadang kalau yang jahat suka diagnos kamu ketawain. Gituin aja ketawain. Haleluya. Kenapa mati? Kamu pikir kamu kalau minum obat kalau Tuhan bilang kamu cekot terus nggak cekot? Halo? Makan obat nih pap Tuhan bilang selesai loh. Pulang nggak? Pulang. Nggak makan obat nih Tuhan bilang belum selesai. Perempuan pendarahan berapa lama? 12 tahun. Apakah penyakitnya membawa kematian? Enggak tuh, justru penyakitnya membawa dia kepada setelah itu menerima anugerah dan berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih. Nah buat saya adalah sekarang Alkitab mengajarkan, bahkan sekolah juga mengajarkan. Saya orang sehat yang melawan sakit penyakit. Kenapa? Karena roh keperkasaan itu ada di dalam hidup saya. Wow. Dari kematian yang begitu ngeri dia menyelamatkan saya. Masakan hal-hal yang lain dia tidak akan mengaruniakannya kepada saya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Namun di sini diadakan ada roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Enggak sesat. Haleluya. Amin. Kita punya roh takut akan Tuhan sehingga kita menjadi pribadi yang selalu mau diajar. Nah sekarang setelah dia memberikan Roh Kudus kepada saya, maka sekarang saya disebut sebagai hamba. Namun sebelum hamba kita masuk dulu levelnya naik dikit, pelayan. Pelayan itu apa? Pelayan seperti orang-orang yang berdiri terima tamu di depan. Shalom. Itu pelayan. Penata layanan, shalom. Itu pelayan. Artinya kita pelayan, kita harus hidup di bawah mereka. Gaya hidup kita tidak boleh sama dengan orang-orang di luar sana. Supaya mereka bisa melihat fondasi yang ada pada kita. Nanti jika gaya hidup mereka sudah tidak bisa menjadi fondasi mereka akan tertanam di dalam fondasi kita. Amin. Kita harus hidup di bawah mereka. Ini adalah hamba. Ini adalah pelayanan yang Tuhan telah berikan dalam hidup saya. Makanya saya nggak pusing. Seberapa banyak harta saudara, seberapa miskin hidup saudara, buat saya bukan itu ukurannya. Ukuran saya nggak ada lagi lain. Kamu ketemu dengan sang firman itu. Haleluya. Amin. Selanjutnya masuk level lebih dalam lagi. Dan hari-hari Tuhan bilang kepada saya, Jack, kamu bukan cuma sekedar hamba, kamu bukan cuma sekedar pelayan, kamu sekarang ini hamba. Hamba itu doulos. Doulos itu apa? Slave, budak, saudara. Semoga bisa sampai ke sana. Kalau yang borju-borju agak berat nih. Makanya yang muter-muter terus nih. Situ aja. Karena dayungnya sebelah tangan doang. Slave budak itu Paulus memberikan contoh tentang kapal kayu pada zaman itu. Transportasi zaman itu adalah kapal dan kapal tenaga penggeraknya bukan mesin. Tenaga penggeraknya manusia. Dan manusia itu slave, budak yang dipekerjakan sebagai pendayung di atas kapal itu. Dan budak pekerjaannya cuma mendayung terus sesuai dengan nakoda yang bawa. Harus terus dayung. Nah dayung gak boleh satu tangan. Kalau satu tangan muter-muter di situ. Tapi harus terus dan gak boleh berhenti. Selanjutnya banyak gangguan gak? Banyak. Pendayung adanya di bawah apa di atas? Di bawah, digeladak. Dilihat orang gak? Enggak. Diperhitungkan gak? Enggak saudara.
Sementara yang di atas itu dia bisa check in check out saudara. Dia bisa datang, dia bisa pergi, dia bisa datang, dia bisa pergi. Tetap aja ngedayung. Karena anugerah dan kasih karunia tidak memaksakan. Haleluya. Yang penting kita menyediakan wadahnya. Amin. Terus mendayung. Banyak gangguan enggak? Apa gangguan di bawah? Banyak bobot di situ. Apa itu bobot? Banyak tikus. Banyak kecoa di situ. Kita apain? Halaukan saja tuh tikus-tikus deh, itu kecoa-kecoa. Gayung terus, dayung terus. Terlebih lagi bisa gak meninggalkan tempat itu? Gak bisa, kenapa? Karena kakinya dirantai di situ. Haleluya. Halo. Inilah yang Tuhan ingin berikan kepada setiap kita. Agar orang yang datang di atas, mereka bisa menikmati dan menerima anugerah dan kasih karunia. Haleluya. Amin. Jika hal ini terjadi, Tuhan berkatakan, Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi apa? Ku katakan bersukacitalah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan gak minta Anda menjadi slave buat orang lain dulu. Jadilah slave di tengah keluarga dan rumah tangga saudara. Amin. Kadang-kadang aduh Tuhan, mai tua anak-anak. Amin. Cuma minta Tuhan. Gak ada lagi yang kita minta, gak minta intan, emas, perak dan berlian karena semakin nari ntar yang di atas. Haleluya. Amin. Yang kita minta cuma Tuhan, aku gak kuat, berikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Paham arti pencurahan Roh Kudus buat kita sekarang. Jangan cuma lihat dari sisi yang lain, tapi pagi hari ini kita bisa mendapatkan dari sisi yang berbeda. Amin. Roh Kudus dicurahkan agar saudara dan saya boleh menjadi hamba Tuhan dan melayani sesama kita. Tuhan berkati. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menegur, menasihati, serta memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Satu hal kami tetap yakin dan percaya, Roh Kudus Engkau boleh memenuhi setiap kami pribadi lepas pribadi. Sebab Roh Kudus memang disediakan dan diperuntukkan bagi kami. Sebab firman Tuhan berkata, Bapa yang jahat saja tahu memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Apalagi Bapakmu di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada setiap mereka yang memintanya. Apa yang sudah Dia siapkan, maka bagian kita minta. Kita minta karena kita percaya. Dan kita percaya, kita juga pasti menerimanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa,
Biarlah kasih dan kuasa-Mu melawat, menjamah, memberkati semua saudara-saudaraku di tempat ini, kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan. Hari ini adalah hari perkenanan. Dan perkenanan Tuhan akan menjadi perkenanan seterusnya dalam hidup saudara. Izinkan tubuhmu menjadi bejana daripada Roh Kudus Allah. Sehingga tubuhmu dipakai untuk menjadi senjata kebenaran. Sehingga Roh Kudus termanifest dalam hidupmu. Dan lihat, dia akan memimpin engkau dengan caranya yang luar biasa, dengan cara yang ajaib. Sehingga kita ngerti bahwa Tuhan pakai kita, bukan kita pakai Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan kasih dan kuasa Tuhan melawat, menjamah, memberkati. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Biarlah pengurapan itu memutuskan setiap kuk belenggu dan menghancurkan setiap beban. Dan biar pengurapan kesembuhan menjadi bagian setiap orang percaya. Jadilah saudara sembuh dalam nama Yesus. Jadilah tubuhmu sehat, kuat, sempurna. Usiamu genap di dalamnya. Janji Tuhan dipenuhi dan tergenapi di sepanjang musim hidupmu. Terima kasih Tuhan. Dan janji ini bukan hanya sekedar bagi kami. Janji ini juga buat generasi lepas generasi di bawah kami. Seberapa jauh Tuhan memanggilnya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Untuk hal-hal yang jauh telah Tuhan nyatakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Berdoa juga untuk Ibu Ella dan Dina yang terus Tuhan boleh pakai. Secara khusus berdoa juga untuk Pak Gembala, Pak Iwan bersama dengan Pendeta Ola di tempat ini. Dan ketiga anak Tuhan terus memberkati, memakai seluruh tim pengembalaan yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati dan mengurapi. Di dalam nama Yesus ikat dengan tali kasih-Mu, tali dengan tali kesetiaan-Mu. Karena di tengah kerukunan yang ada, Tuhan pasti memerintahkan berkat di dalamnya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu juga. Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Engkau pakai terus ia seturut dengan kehendak-Mu. Bapak, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Engkau berkati tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Engkau berkati persembahan ini agar menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Utara dan selatan.
than the one who paid it all, only Jesus. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Shalom, mari kita sama-sama sepakat, kita berdoa syafaat bersama-sama. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Allah yang kudus, Allah yang baik, satu-satunya Tuhan yang mau memberikan nyawanya buat kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat sangat mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mendapat keselamatan kekal. Kami dibenarkan oleh karena iman-Mu. Kami mendapat kesembuhan kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau sepakat, kami mau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia, rakyatnya diberkati, tanah, laut, udaranya diberkati, semua sumber-sumber alam diberkati. Sehingga bangsa kami mampu membiayai bangsa kami sendiri. Sehingga bangsa kami tidak meminta-minta Tuhan, tapi kami memberikan pinjaman kepada bangsa-bangsa lain. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati pemerintahan kami Tuhan. Dari yang tertinggi, dari mulai presiden, jajaran menteri, hingga seluruh pemerintahan yang terendah, hingga yang ke daerah-daerah Tuhan. Tuhan, beri hikmat Tuhan pada mereka. Supaya apapun kebijakan, undang-undang, ketetapan yang mereka buat, semua seturut dan sekehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami juga mau memberkati pemimpin rohani kami. Pak Niko Nyotora Arjo beserta wakilnya, juga Pak Sony Waplaus dan Pak Henry sebagai Gembala Rayon CK9, juga Gembala di tempat kami GBI Wow, Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Tuhan, sesuai dengan visi yang Tuhan tetapkan bagi gereja kami, GBI Gatot Subroto, terjadi sesuai dengan rancangan yang dari awal Tuhan tetapkan atau Tuhan bangun gereja ini Tuhan. Kasih yang mula-mula ada pada gereja ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Sehingga amanat agung Tuhan dapat berjalan atau dapat diterima, dapat memuridkan semua bangsa Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan, Gembala kami, GBI Wow, Pak Iwan Wijaya dan Ibu Ola. Sebagai Bapak dan Ibu rohani kami, yang memimpin, membimbing kami akan pengenalan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Sehingga kami semua jemaat mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Dan kami memberkati semua program dari gereja ini Tuhan. Dari mulai ibadah raya hingga kids Tuhan, anak-anak semuanya mengalami Tuhan. Sehingga kami semua berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Semua kepenuhan Tuhan ada pada diri kami. Sehingga bersama Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Kami tidak takut Tuhan, karena semua firman yang sudah kami dengar itu tertanam dalam hidup kami dan menjadi rema dalam hidup kami dan termanifestasi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami alaskan semua doa dan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.